semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Ica Putri, di channel Ica Putri Official. Teman-teman semuanya, aku kembali lagi nih untuk mereaction video-video viral lagi, yang lucu-lucu, yang serius-serius, dan juga tentang politik juga bakalan aku reaction. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak omon-omon, kita langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batas Money tertentu? politik legal kan? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Iya kah? Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Hari ini Komisi 2 DPR RI beserta penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga Menteri Dalam Negeri. Kita coba evaluasi pemilu kemarin. Berbagai pendapat, ada ini pemilu paling brutal, ada yang bilang ini pemilu paling tidak demokratis, ini perlu pemilu curang, bermacam-macam implikasi dari situasi itu. Nah, sebetulnya yang saya usulkan itu sebetulnya kan sebuah kejadian di hadapan mata. Oke. Ya kan dalam Undang-Undang nomor 7 maupun nomor 10 itu melarang money politik. Itu haram memang, bukan money politik, politik uang. Sama aja. Money politik ini kan bahasa Inggrisnya, sama dengan kos politik. Tetapi ada di PKPU, ya, di PKPU nomor 18 tahun 2023, Ya. yang mengatur tentang kos politik. Itu tidak ada di undang-undang, tapi PKPU mengatur kos politik. Yang saya maksud istilah money politik dengan kos politik ini karena dilarang kok dilakukan di hadapan mata kita. Coba dibayangin ya. Oke. Mulai dari kampanye kan sudah dilarang barang ini untuk memberikan uang, apalagi menjanji. Tapi dilakukan, ya. Ya kadang-kadang 100.000 dulu, 200.000, bahkan ada 500.000, bahkan ada 1 juta. Nanti di hari H-nya sebelum hari H, 3 hari terakhir kan mulai diserang lagi barang ini. Nah, oleh karena itu maka kita larang menurut hukum, tetapi prakteknya terlaksana. Oleh karena itu maka saya coba usulkan, karena ini diskusi evaluasi, diskusi dalam ruang sidang, maka saya katakan, bagaimana kalau istilah money politik atau kos politik ini kita legalkan? Maksudnya pada jumlah tertentu, ya, pada jumlah tertentu, ini kita legalkan sehingga dilaporkan secara akuntabel di akuntan publik, sehingga menjadi bagian daripada kos politik. Ya, jadi saya sadar bahwa namanya money politik itu haram karena undang-undang. Tetapi kan PKP ini turunannya. Nah, jangan kita terjebak pada istilah money politik. Yang saya maksudin money politik atau kos politik apapun istilahnya. Yang daripada tidak legal kita larang tapi dilakukan, mendingan kita batasi. Itu jauh lebih bagus daripada kita larang tapi dilakukan di hadapan mata. Gitulah kira-kira intinya. Aku kurang setuju nih sama usulan bapaknya tentang money politik yang mau dilegalkan dengan cara dibatasi. Ya, walaupun dibatasi, kan sama saja dengan memperbolehkan hal yang haram, hal yang buruk. Ya bayangin aja, dampaknya pasti bakal lebih besar daripada yang sekarang, dampak negatifnya. Mendingan tetap aja peraturannya tidak diperbolehkan bermoney politik, tapi lebih ditegaskan. Misalnya, ada orang secara terang-terangan di depan publik dia itu bermoney politik, melakukan money politik. Langsung aja dilaporkan, apalagi kalau sudah ada buktinya, foto atau video. Habis itu langsung diusut, langsung diberi hukuman, atau enggak, lebih bagusnya langsung didis. Karena nggak baik kan, kayak gitu. Ya kalau masalahnya dari Bawaslunya yang pergerakannya lambat, ya lebih disat-setin dong Bawaslu, ya. Biar nggak ada lagi orang-orang yang melakukan hal yang nggak baik. Toh kalau kita dapat orang-orang yang nggak baik dan nggak benar masuk ke pemerintahan dengan cara yang haram, ya, termasuk haram kan ya. Nah, kan negara juga yang rugi.
Ya, tatanan demokrasi Sharon kita agak Adnan, terganggu Adian. ketika ada dinasti politik, bansos pemilu dan sebagainya. Ada Dan sekarang terganggu lagi ketika ada kekerasan verbal, Oke, intimidasi kekerasan dengan verbal. bahasa yang multitafsir yang semua orang bisa merasa berhak untuk takut karena tidak jelas alat ukurnya. Boleh nggak mereka takut? Boleh. Boleh nggak saya takut? Boleh. Boleh nggak dia takut? Boleh. Kenapa? Semua bisa kena dengan bahasa ini. Nah, menurut saya, saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin, Prabowo tuh jarang ngomong, joget aja, gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti pas pelantikan, oke, nggak ada pidato, joget aja gitu loh, biar kagak salah begitu Ini ngomong. kekerasan juga sebenarnya. Bukan begitu dia ngomong, Kekerasan bos. verbal juga. Kekerasan. Bukan, tidak dong. Karena memang faktanya begitu dia bicara mengganggu. Jangan mengganggu. Ya. Itu kita jadi tiba-tiba kok jadi begini gitu loh. Ya. Oke, lebih baik kurangi bicara. Banyakin kerja aja deh. Kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah, jogetin aja. Oke gas, kira-kira kayak gitu kan. Atau banyakin kerja biar yang bicara Daniel aja. Gitu loh. Kalau Daniel bicara ini mantap, bos. Mantap. Jadi gue berharap Endorse ya? biar diangkat lah jadi staf sus presiden. Oke, thank you. Tahu gak sih Pak Adian? Secara gak sadar, Pak Adian itu sudah melakukan kekerasan verbal loh. Pak Anies nggak diam loh. Pak Anies nggak diam loh. Bang Egi boleh berkomentar apapun, tapi saya melihat sebagai rakyat Pak Anies nggak diam loh. Buktinya melapor ke Sebagai MK, rakyat. ada tim hukum. Itulah bedanya Pak Anies. Pak Anies itu bukan provokatif. Bukan provokasi menggerakkan massa untuk demo, bukan seperti itu. Bahkan kata-katanya Provokatif menyejukkan. menggerakkan Dia selalu massa menenangkan untuk para demo. relawan untuk Tidak tetap seperti itu. santuy. Ya, karena Pak Anies itu bukan orang yang tergila-gila kekuasaan. Bagi Pak Anies itu sesuatu itu harus sesuai dengan konstitusi, ya, bukan mengacak-ngacak konstitusi. Konstitusinya adalah kalau tidak sesuai, tidak puas di keputusan KPU, ada Mahkamah Konstitusi. Itu sudah dilakukan oleh tim hukumnya Anies. Jadi ya pendapat saya begitu. Kalau Bang Egi ngomongnya seperti itu ya saya nggak sependapat. Tetap bagi saya Pak Anies itu sangat cool dan tidak provokatif. Tunggu. Ini maksudnya tidak memprovokatori massa untuk berdemo. Jangan-jangan ibunya nih tutup mata kali ya, nggak ngeliat dari 01, 02, 03 yang paling sering ngedemo 01 aku lihat-lihat deh. Ya nggak? Gimana yang tidak memprovokatori? Kalau pemimpin yang baik mah ya, malahan nyuruh pendukung-pendukungnya biar nggak ngedemo, biar nggak usah capek-capek. Terus pemimpin yang baik tuh ngelegowo aja, legowo. Diundang, boy. Diundang. Dibaca dong. Captionnya Pak Prabowo bisa dibaca ya. Diundang. Namanya diundang, iya kita harus datang. Etikanya kalau kita diundang orang ya harus datang. Kenapa anak abah yang kepanasan? Terus kenapa sih emangnya kalau Pak Prabowo datang disambut dengan baik oleh pihak Arab sana gitu, dikasih penghargaan, dikawal selayaknya memang presiden, ya memang presiden, tinggal dilantik doang. Repot deh, Bener. Kemarin sibuk nanyain mana makan siang gratis. Namanya juga belum dilantik. Kapan dilantiknya? Sekarang giliran diundang ke sono. Emangnya udah pas jadi presiden? Emangnya udah dilantik? Ya emang udah pasti tinggal dilantik doang. Emang lo pikir ngelantik presiden itu udah kayak tinggal pergantian kepala sekolah, ketua kelas gitu? Kan enggak, bro. Repot aja nih anak abah. Iya emang kayak udah terlanjur panas soalnya abahnya nggak diundang Kak. Jadi anak-anak abah pada iri-iri semua tuh. Solusi utamanya anak abah yaitu berkomentar yang jelek-jelek. Nah teman-teman, buat kalian yang masih bertanya-tanya nih, kenapa sih kita pindah ibu kota? Kenapa gak usah pindah aja, udah di Jakarta udah bagus-bagus aja,
Ngapain coba susah-susah pindah sampai-sampai harus ngeluarin biaya yang banyak banget? Nah, ini jawabannya. The idea of moving the capital has been around since the first years of our independence. Our first president, President Sukarno, broached this idea. First, the idea was to put our capital in a more central location. Number two, Jakarta, its surroundings, and Java is very, very highly populated. Iya sih, benar-benar. So the ecological burden of Jakarta is tremendous. We are facing a rise in the ocean. It's around between 5 to 10 centimeters a year. And so we have to build a giant seawall. That's one of my programs also. But moving the capital is one way to bring growth outside Jakarta, outside Java, and also in the next few years, before the giant seawall can be completed, which will take maybe 10, 15 years, our capital is safe from inundation. Nah, itu dia teman-teman jawabannya dari Pak Prabowo Subianto. Singkat, jelas, dan nggak muter-muter. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.